Ah, dah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu semua. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa lagi ya. Sekarang kita mau bikin presentasi ya. Oke, sebelum kita memulai dengan presentasi video kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, saat ini sebelum kita mulai, kita acting dulu ya, yang akan dipimpin oleh Ibu Tisan, Ibu. Selamat malam Ibu-Ibu. Sebelum Selamat mulai malam, kegiatan kita ini, untuk penyegaran, kita akan ice breaking. Ini saya akan melibatkan Ibu-Ibu semua, di mana kita akan berhitung dari 1 sampai 20. Nah, dalam hitungan tersebut, pas kelipat 4, kita harus angkat tangan dan katakan semangat. Oh iya. Oke, siap Ibu-Ibu? Siap. Kita sama-sama berhitung ya. Kita sama-sama berhitung. Ya. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, semangat. 4. Semangat. 5, 6, 7, 8, semangat. 9, 10, 11, semangat. 13, 14, 15. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan yang memerdekakan. Ini dari filosofi Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Di sini disampaikan pendidikan merdeka berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, dalam hal ini rasa, pikiran, roh, badan, anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai dengan perintah dan paksaan. Nah, di sini kita memahami sebagai pendidikan merdeka belajar. Nah, dalam hal ini kalau kita pahami dari filosofi beliau ini, di mana berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, dalam hal ini rasa, pikiran, roh, badan anak dengan jalan pengajaran dan teladan dan pembiasaan, jangan disertai dengan perintah dan paksaan. Dalam hal ini, dalam kita mengajar anak, kita harus memperhatikan masing-masing karakter anak, sehingga dalam memberikan pengajaran bisa membawa anak itu ke arah pembelajaran yang baik. Dalam hal ini diharapkan ada terjalin kerjasama yang baik antara guru dengan peserta didiknya, sehingga dalam mengajar sifatnya tidak memaksakan kehendak kepada siswa, tidak memerintah kepada siswa, tetapi benar-benar memperhatikan bagaimana kondisi siswa tersebut. Terima kasih Bu Sri yang sudah menyampaikan materinya. Barangkali buat ibu-ibu yang mau bertanya silahkan Bu Yuni. Ya Bu, jadi kalau saya simpulkan di sini apa yang seperti dipaparkan oleh Bu Sri, begini Bu, kalau kita melakukan penilaian
apakah kita menyesuaikan dengan anak? Jadi umpamanya di dalam kelas itu ada 3 anak yang berkemampuan berbeda, apakah kita juga harus membuat soal dengan kemampuan-kemampuan tersebut? Begitu Bu Sri, terima kasih. Terima kasih Bu Yuni atas penjelasannya, atas pertanyaan Ibu. Kalau menurut saya, Bu, kita boleh kalau dalam membuat soal, Bu, kalau membuat soal, kita ini bisa soal itu sama, Bu. Kita soal itu sama ya, tetapi dalam kita memberi penilaian nanti, kita dalam hal penilaian ini kita hanya ini kan penilaian kognitifnya, penilaian dari segi nilai. Dia boleh dari segi nilai rendah, Bu, tetapi dari segi kemampuan yang lain, dari segi mungkin dari hal ini sikapnya, Bu, dia saat dia belajar di kelas dia memperhatikan dari segi kehadirannya, dari segi ketekunannya, itu yang bisa kita nilai juga, Bu. Kita kalau saya pahami di sini ya, kalau kita membuat soal memang soal itu sama, tetapi dalam saat kita memang dia bisa dapat nilai rendah, Bu. Tetapi dalam kita memberi penilaian bukan hanya memberi penilaian dari segi kognitifnya saja atau dari segi kemampuan intelektualnya saja. Atau ada, terima kasih Bu Yuni, atau ada Ibu Riri yang menanggapi? Ya, baik, terima kasih Ibu Sri atas penjelasannya mengenai materinya ya. Baik, kita akan lanjut materi yang selanjutnya ya, mengenai profil pelajar Pancasila. Ya. Saya akan coba jelaskan mengenai profil pelajar Pancasila. Apakah sudah kelihatan, Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kita masuk saja ke profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Nah, yang orisinil, yang bermanfaat ya tentunya ya, dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga. Oke, sampai sini apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Bu Riri, jadi kalau saja ya ini sudah diterapkan di kita, kita akan memiliki pribadi yang unggul ya. Bismillah, kalau umpamanya semua sudah digunakan oleh kita, berita-berita hoax dan berita yang tidak benar pasti tidak akan beredar ya, karena semua sudah ternilai dalam sila-sila Pancasila ya. Itu Bu Riri, saya simpulkan sajalah, saya tidak bertanya karena ini sangat merupakan tantangan nih Bu Riri untuk kita mengimplementasikan ke siswa didik. Ingin cepat-cepat nih supaya siswa didik kita ini begini nih menjadi orang yang unggul dalam pribadi, santun dalam pribadinya ya. Ya begitu ya Bu Riri ya. Iya Ibu, jadi dengan adanya profil Pancasila ini diharapkan peserta didik kita mampu nantinya menjadi manusia yang lebih kreatif, yang lebih berkebinekaan yang global dan mandiri, dan ini diharapkan bisa diterapkan pada peserta didik kita untuk selanjutnya. Terima kasih Ibu nih. Ibu Riri, selamat malam. Ya. Saya juga mau menambahkan di sini Bu Riri. Silakan. Saya punya menambahkan kalau kita lihat di sini tentang bagaimana profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kedepannya ini terlaksana dengan baik, kita aminkan ini terlaksana dengan baik, maka Indonesia untuk satu dekade yang akan datang lebih maju dari sekarang lagi, Bu. Iya. Nah, kalau kita lihat kalau memang pelajar kita, peserta didik kita mampu menerapkan seperti profil pelajar Pancasila ini dan kita guru mendukung, maka Indonesia dalam segi pendidikan mampu bersaing,
dan dari segi manusianya juga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga kita bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi kita punya kepribadian yang kuat. Terima kasih, Bu Riri. Terima kasih Ibu Yuni dan Ibu Sri sudah memberikan masukannya ya. Ada kata kuncinya di sini 5, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Nah, saya jelaskan dulu di sini apa sih yang dimaksud dengan akhlak beragama itu. Nah, akhlak beragama di sini ditegaskan bahwa peserta didik memiliki kewajiban ya memeluk agama dan berakhlak kepada Tuhannya ya dengan cara, kalau yang muslim bisa dikatakan dengan cara sholat 5 waktu ya, kalau yang non muslim bisa beribadah. Nah, seperti itu ya. Dan akhlak pribadi di sini, akhlak pribadi yaitu akhlak terhadap diri sendiri, yaitu di mana sikap seorang peserta didik ini terhadap pribadinya sendiri, baik itu terhadap jasmaninya, sifat dari jasmaninya juga atau rohani, dan bagaimana dia peserta didik ini mampu memelihara akhlaknya terhadap diri sendiri, yaitu seperti sabar dan istiqomah ya. Kemudian akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia ini di mana peserta didik ini selain berinteraksi kepada Tuhan, peserta didik juga berinteraksi kepada manusia lainnya atau temannya ya, atau rekan yang lainnya. Nah, baik itu berinteraksi dengan guru, teman-teman atau lingkungan sekolah. Dan selanjutnya ada akhlak bernegara. Akhlak kepada alam ya. Akhlak kepada alam di sini ada bentuk perilaku yang mencerminkan kebaikan terhadap alam atau cinta lingkungan sekitar. Contohnya menjaga kelestarian alam. Di sini peserta didik harus bisa menumbuhkan rasa agar bisa menjaga kelestarian alam atau tidak merusak lingkungan. Dan selanjutnya ada akhlak bernegara ya. Akhlak bernegara ini peserta didik tersebut mampu menggambarkan sikap dari sikap dirinya sendiri atau rasa cinta tanah airnya terhadap bangsa dan negaranya. Nah, ini salah satu ciri-ciri profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Masukannya ya. Baik, sekarang kita lanjut materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni. Silakan Ibu Yuni. Ya, makasih Bu Riri. Ya, Ibu-ibu, Bu Sri, Bu Riri, di pertemuan ini saya mendapat tugas untuk memaparkan materi asesmen formatif dan sumatif. Sebenarnya ada sebelumnya adalah diagnostik, tapi itu materi yang ternyata terpisah, jadi saya menitik beratkan pada asesmen formatif dan sumatif. Kemudian agendanya di sini saya akan melakukan konsep asesmen formatif, bentuk asesmen, dan umpan baliknya. Kemudian sekarang kita lihat dulu, kita refleksi dulu ya. Ketika kita mengajar, ternyata disuguhkan 3 cara penilaian. 3 cara penilaian itu adalah as learning, for learning, dan of learning. Nah, sekarang benar-benar kita refleksikan diri. Di manakah kita melakukan atau kita sering melakukan asesmen ini? Apakah di S, apakah di for, apakah di of? Nah, Bu Riri, ketika Bu Riri melakukan penilaian, di antara ketiga penilaian ini, mana yang Bu Riri sering lakukan? Saya sering melakukan yang di tengah, Ibu. Oke. Perbaikan proses pembelajaran. Sering melakukan yang di tengah. Nah, kemudian, tapi kalau kita lihat sekarang, Bu, yang kita kita alami sekarang dengan teman-teman kita, ternyata sebelum ada paradigma baru ini, banyak teman-teman kita yang melakukan terbanyak adalah off, jadi di ujung.
Jadi ternyata penilaian itu ada 3, yaitu sebagai S, sebagai for, dan sebagai of. Kalau Bu Riri memilih for, itu Bu Riri melakukan penilaian dengan prosesnya. Jadi tidak langsung di akhir. Jadi prosesnya pun Bu Riri mengetahui perkembangan anak. Bu Riri, Bu Sri, mungkin inilah sekilas tentang asesmen formatif dan sumatif. Makasih. Ada tanggapan? Berarti saya mau menanggapi, Bu. Ya. Berarti jika misal ya, Bu ya, jika ada anak yang tidak pernah masuk ke sekolah, tidak pernah mengikuti pelajaran, ada yang di luar. Nah, bagaimana bentuk penilaiannya seperti itu? Apakah harus emang nilainya harus murni? Apakah yang seperti apa gitu? Oke, dalam paradigma baru ini ternyata kita memberikan merdeka belajar. Jadi jangan si anak ini yang tidak pernah masuk, tapi kemudian dia nilainya bagus, ya kita positive thinking. Wah, anak ini pintar, cepat menghafal atau menangkap. Tapi kita kasih kognitifnya saja. Nah, bagaimana dengan psikomotor, dengan afektifnya, kita bagi lagi. Ya kan? Jadi tidak serta-merta anak ini akhirnya goal dengan nilai 9. Padahal dia tidak mengisi afektif dengan psikomotor kan? Dalam belajarnya ya. Nah, bagaimana perbandingannya Bu Riri dengan anak yang tadi masuk terus, tapi dia nilainya jelek? Nah, diproses lagi kita. Kasih nilai afektif yang bagus, kasih nilai psikomotornya yang bagus. Kemudian bagi dengan nilai kognitifnya yang kurang. Beruntung, nah ini dia tidak akan jatuh. Karena dia terbantu dengan afektif, dengan psikomotor. Adil kan? Jadi kita tetap memberikan masukan tentang pelajar Pancasila dengan diri kita bersih, tidak suuzon ke anak. Jadi kasih tetap kepercayaan ke anak. Begitu Bu Riri. Terima kasih Ibu Yuni. Sama-sama. Atas penyampaiannya. Kesimpulannya dari semua materi kita tadi, ya. Kita yang pertama dulu, kita harus bisa menjadi pendidik ya untuk anak didik kita, menerapkan ke anak didik kita bentuk dari profil Pancasila ya tadi ya. Dan dalam segi bentuk pengajaran pun kita harus menerapkan yang seperti yang sudah diterangkan Ibu Yuni tadi, bagaimana penilaian seharusnya. Yang ada yang tadi, yang di awal tadi apa Ibu Yuni? Yang di awal ada off ya, di tengah for, S for off. Dan off. Nah, jadi sekarang metode penilaiannya itu ada off dan for ya. Jadi kalau dulu mungkin bisa yang di awal ya, sekarang sekarang itu lebih diterapkan yang di tengah sama yang nomor 3. Dari kesimpulan seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya PSP ini kita semakin semangat mengajar dan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa yang seperti ada tercantum di profil Pancasila ya, mandiri, kreatif, gotong royong, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pendidik yang baik dan contoh buat anak. Amin. Terima kasih Ibu Yuni atas presentasinya semuanya, Ibu Sri juga ya. Terima kasih. Kita akhiri saja ya Ibu Yuni ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.